Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase perkembangan fisik dan karakteristik serta perkembangan otak pada anak usia pendidikan dasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Munawar. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri. Yang kedua ada Riani Nuraini, yang ketiga ada Dina Mailani, yang keempat ada Lisnanda Putri, yang terakhir ada Sri Pujawati. Baik, saya di sini sebagai moderator yang akan membawa jalannya presentasi tentang fase perkembangan fisik dan karakteristik serta perkembangan otak pada anak usia pendidikan dasar. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memberikan materi pada kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan fisik. Menurut Wahab 1998, perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia pada anak usia dasar, meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut, yaitu 1. Perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajikan badan secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernapasan, persyarapan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Menurut Sumaldino dan kawan-kawan mengemukakan 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis karakter siswa. Yang pertama ada karakteristik umum, yang kedua ada kompetensi atau kemampuan awal, yang ketiga ada gaya belajar, dan yang keempat ada motivasi. Tabel berikut ini merupakan karakteristik perkembangan fisik. Yang pertama ada karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia 0 sampai dengan kurang lebih 5 tahun, ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Tahapannya berupa bayi awal, bayi lanjut, dan anak awal, yaitu karakteristiknya berupa inisiatif versus merasa bersalah. Yang kedua ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 6 tahun sampai dengan kurang lebih 11 tahun. Perkembangan waktu reaksinya lebih lambat dibandingkan dengan kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, juga rentan dan daya tahan kurang. Yaitu karakteristiknya berupa ketekunan versus rasa rendah hati. Yang selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik pada masa pubertas, yaitu pada usia 12 sampai dengan kurang lebih 20 tahun. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang cepat, yaitu karakteristiknya berupa membuktikan kecakapan versus kekacauan parah. Yang selanjutnya ada kemampuan fisik pada masa dewasa, yaitu perkembangan pada setiap individunya menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Pada masa dewasa juga pertumbuhan mencapai titik maksimal. Tahapannya berupa dewasa awal, dewasa pertengahan, yaitu karakteristiknya berupa kekariban dan pengasingan, menyamaratakan versus tidak aktif, dan yang terakhir pada tahapan masa lanjut di atas 65 tahun ke atas, karakteristiknya berupa menggabungkan versus putus asa.
Pada dasarnya, sistem perkembangan otak merupakan sebuah interaksi yang sangat kompleks antara faktor genetik dan stimulasi lingkungan. Pengalaman yang diperoleh anak dari interaksi lingkungannya akan menstimulasi terbentuknya hubungan-hubungan kompleks antara sel-sel saraf dan antara bagian otak, sehingga dengan berjalannya waktu, anak akan mampu mengerti dan melakukan aktivitas yang semakin kompleks. Konsep dan perkembangan otak untuk meningkatkan kreativitas anak yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perkembangan otak anak yang sedang tumbuh melalui 3 tahapan, mulai dari otak primitif atau action brain, otak limbik atau feeling brain, dan akhirnya ke neokortex atau disebut juga dengan thought brain atau otak pikir. Meski berkaitan, ketiganya memiliki fungsi tersendiri, yaitu 1. Otak primitif mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengelola gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera. Saat menghadapi ancaman atau keadaan bahaya, bersama dengan otak limbik, otak primitif menyiapkan reaksi hadapi atau lari bagi tubuh. 2. Otak limbik memproses emosi seperti rasa suka, tidak suka, cinta, dan benci. Otak ini sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. Maksudnya, otak primitif dapat diperintah mengikuti kehendak otak pikir di saat otak pikir dapat dikunci untuk tidak melayani otak limbik dan primitif selama keadaan darurat yang nyata maupun tidak. 3. Otak pikir. Otak pikir juga merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Milenasi saraf otak berlangsung secara beruntutan melalui dari otak primitif, otak limbik, dan otak berpikir, otak pikir. Jalur saraf yang makin sering digunakan membuat milen makin menebal. Makin tebal milen, makin cepat impuls saraf atau perjalanan sinyal sepanjang urat saraf. Karena itu, anak sedang tumbuh dianjurkan menerima masukan dari lingkungan sesuai dengan perkembangannya. Fungsi otak ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri. Otak kiri ini berfungsi sebagai sarana berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, linear, analisis, referensial, dan konvergen. Berkaitan dengan kemampuan belajar membaca, berhitung, ataupun matematika, dan bahasa. Sedangkan otak kanan berfungsi sebagai berpikir holistik, non-linear, non-verbal, intuitif, imajinatif, non-referensial, divergent, dan bahkan mistik. Lalu otak mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi-materinya. Untuk kesimpulannya adalah perkembangan fisik didasari dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Perkembangan fisik peserta didik akan mempengaruhi proses belajar, sehingga sangat penting bagi pendidik untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan fisik peserta didiknya. Baik, jika ada yang ditanyakan atau mungkin kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar. Saya Muhammad Jamil Munawar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.